Persoalannya Ibu Sofiatul ketika saya tanya Quran, Ibu Sofiatul nggak ngerti Quran. Bagaimana Tapi Ibu dia Sofiatul yang pribadi sama dong, tamat. Saya tidak bisa membaca Arab dengan lancar. Kalau saya baca Arab dengan lancar, saya kasih tahu Anda ya, sudah 3% Islam di Indonesia murtad. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Ilahana, ya ilahana, yasir lana umurana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, berjumpa kembali di Bintang Mu'alaf Channel. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, kesempatan kali ini kita kabarkan, kita viralkan berita gembira. Tiada hari tanpa mu'alaf. Pada hari Kamis kemarin tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah telah datang dua orang pemuda ke kantor Mu'alaf Center Yogyakarta. Dan ada niat, yang satu insya Allah sudah mu'alaf ya, mengantar temannya yang satu yang akan bersyahadat. Beliau ini sangat kritis ya, kritis dengan Alkitabnya sendiri, sehingga lalu memantapkan hatinya, membulatkan tekadnya untuk masuk Islam, untuk bersyahadat. Sebelum kita simak proses pembelajaran dari dua orang milenial cerdas ini, baik sahabat, mari kita simak sebuah video hiburan dari si penghujat kelas kakap ya, yaitu si Sobkatul, yang justru semua hujatannya itu adalah blunder bagi kekristenan ya. Sungguh sangat blunder bagi kekristenan siapapun penghujat ya, penista agama yang suka sekali, yang hobi sekali menghina agama Islam, justru akan berbalik kepada dirinya sendiri khususnya dan akan merugikan kekristenan pada umumnya. Pak, lihat debat saya dengan Ustadz NU Pak Nahdlatul Ulama, bukan kelasnya Bapak Ya. NU aja nggak masuk kok, ya. Bapak lihat debatnya Sofiatul dengan Ustadz Wifi, itu sekretarisnya Nahdlatul Ulama pusat itu loh, MUI, Majelis Ulama Indonesia. Bapak lihat, itu semua saya tunjukkan data-datanya. Dari Bapak ketika menghina saya secara pribadi, saya sikat nabimu, saya sikat kamu, ya, karena mulutmu itu mulut sampah. Kamu nggak bisa menjawab saya dengan data. Jangan main di sini Pak, nggak kelasnya saya, ya. Bapak saya tanya Quran versi apa saja yang Bapak pakai nggak ngerti kok. Bapak berani menghina saya secara pribadi, memang kurang ajar mulutmu itu. Persoalannya Ibu Sofiatul ketika saya tanya Quran, Ibu Sofiatul nggak ngerti Quran. Bagaimana Tapi dia yang pribadi sama dong, tamat. Saya tidak bisa membaca Arab dengan lancar. Kalau saya baca Arab dengan lancar, saya kasih tahu Anda ya, sudah 3% Islam di Indonesia murtad, ya. Sahabat, kita flashback ke perdebatan beberapa bulan yang lalu ya, antara si Sobkatul, si mulut besar, si penghujat ini ketika berdebat dengan Ustadz Wafi. Di situ sangat jelas sekali Sobkatul keok ya, keok pusing, begitu teriak dia, pusing gitu. Dan sampai sekarang masih ada PR yang belum diselesaikan oleh si Sobkatul penghujat itu ya. Disuruh nyari kodek ya, kodek yang ditanyakan oleh Ustadz Wafi, ternyata di situ Sobkatul buntu otaknya, tidak bisa menjawab. Sampai sekarang PR di mana kodek itu belum bisa ditemukan oleh si Sobkatul itu. Dan dia dengan sangat bangganya ya, katanya dia debat dengan Ustadz Wafi. Nah, nama aja diplesetkan ya, Ustadz NU, katanya sekretaris MUI, semuanya ngarang semua si Sobkatul itu ya.
Jadi di sini untuk menghibur diri Sob Katul ketika berdebat di roomnya di channel Al Hayat Indonesia, di situ Sob Katul sok-sokan ya, sok ahli tentang Al-Qur'an, sok pinter tentang Al-Quran, dan bahkan meremehkan debater muslim yang ada di situ, yang tadi ketika berkata, apalagi ketika ditanyakan kepada si Sob Katul tentang Al-Quran, orang baca Al-Quran saja nggak bisa, tetapi kembali kesombongan dari si Sob Katul muncul ya. Dia mengakui bahwa dia tidak bisa baca Al-Quran, dan pernah suatu ketika kita dengar ya, Sob Katul membaca Al-Fatihah saja bikin ketawa, ngagak gitu ya, diketawakan oleh anak-anak TPG. Jadi sok pinter Al-Quran tetapi baca Al-Fatihah, baca Al-Quran saja nggak bisa. Dan dia kesombongan muncul di situ. Dia mengatakan, kalau saya bisa baca Al-Quran huruf aslinya, maka umat Islam di Indonesia tinggal 3% katanya. Sob Katul memang mulut penghujat ini sungguh sangat menghibur ya, sangat halu dan sangat pede. Tetapi di sini kita bisa melihat justru disitulah kebodohan dari si Sob Katul itu. Paham nggak? Thomas paham ya? Paham. Nah, mau satu lagi nggak? Bawa kitab nggak dia? Enggak kan? Enggak. Boleh Pak? Boleh satu. Coba buka lagi di Dua Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal 8 ayat 26. Coba tolong bacain. Ia berumur 22 tahun pada waktu itu. Ia menjadi raja dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri, raja Israel. Nah, tolong diperhatiin. Di situ yang disebut dengan ia itu siapa? Kemudian dia punya ibu namanya Atalia, di mana dia adalah cucu Omri, raja Israel ya. Tolong diingat ya. Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, yang disebut dengan ia itu adalah siapa? Raja Asia, bukan? Coba lihat ayat sebelumnya atau lihat perikopnya. Betul nggak Raja Asia? Ayat 25 berarti ya? Iya. Dalam tahun ke-12 zaman Yoram anak Ahab raja Israel, Ahazia anak Yoram raja Yehuda menjadi raja. Ya Ahazia. Nah, betul kan Ahazia ya? Iya. Sekarang buka 2 Tawarikh. 2 Tawarikh. Udah. Pasal 22. Pasal 22 ayat 2. Coba dibaca. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Atalia, cucu Omri. Beda umur ya. Nah, nama ibunya sama ya, Atalia ya. Terus raja yang memerintah itu juga namanya Ahazia kan? Iya. Terus dia adalah cucu Omri kan, raja Israel kan? Nah, di situ berapa umurnya Ahazia yang di 2 Tawarikh? 42. 42. Tadi yang di 2 Raja-Raja 826 berapa tahun? 22. Kira-kira mana yang salah kalau gitu? 22. Yang mana? Sahabat, 2 pemuda yang bertamu ke kantor Mu'alaf Center Yogyakarta ini bernama Saudara Thomas dan Saudara Gabriel. Dan tujuan daripada Saudara Gabriel ini datang ke kantor Mu'alaf Center Yogyakarta agar dibimbing untuk mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Tetapi terlebih dahulu diberikan sedikit ilmu ya dari Koh Donditan melalui telepon video ya, video call. Di situ diberikan ada perbandingan ayat ya di dalam Bible ya, antara ayat yang satu disuruh baca dan nanti dibandingkan dengan ayat yang lain yang ditunjukkan oleh Koh Donditan yang notabene juga seorang mu'alaf ini.
Sahabat, mari kita coba ayat yang tadi disuruh dibacakan ya oleh Kohdonditan, yang dibacakan oleh saudara Thomas dan saudara Gabriel ini ya. Mari kita cek ayatnya di dalam 2 Raja-Raja 8 nomor 26. Ia berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ataya, cucu Omri, raja Israel. Nah, itulah tadi sahabat bunyi dari 2 Raja-Raja 8 nomor 26. Dan selanjutnya kita akan tunjukkan juga ayat yang diminta oleh Kohdonditan untuk dibacakan oleh dua pemuda ini, yaitu di 2 Tawarikh 2 nomor 22, yang berbunyi demikian. Ahazia berumur 42 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan setahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Ataya, cucu Omri. Nah sahabat, di dalam ayat ini ya, di 2 Tawarikh 22 nomor 2, umur yang tercatat di situ adalah 42. Sedangkan di ayat yang satunya, di ayat yang awal tadi berumur 22 tahun. Ternyata di situ ada pertentangan sahabat-sahabat ya. Tadi spesifik ada perbedaan atau kontradiksi di umur ya. Di ayat yang satu dijelaskan umurnya 22, dan di ayat yang lain yang notabene adalah ayat yang bunyinya sama, ayatnya sama, pelakunya sama, orangnya sama, tetapi di situ ada umur 42. Jadi ada perbedaan umur, yang satu mengatakan umurnya 22, yang satu mengatakan umurnya 42. Jadi bisa sedikit memberikan keilmuan bagi calon mu'alaf ini ya. Oh, ternyata di dalam Bible ada pertentangan, ada kesalahan penyalinan, dan apakah dengan ada kesalahan seperti itu masih layakkah Alkitab itu disebut firman Tuhan? Kan seperti itu yang ditanyakan oleh Kohdonditan. Dan di antara kedua ayat tersebut mana yang salah? Dan ternyata kedua pemuda ini tidak mampu untuk menjawab ya. Kalau dia mengatakan, oh ini yang salah, ada satu yang salah ya, otomatis yang satu ya, benar kan. Jadi kalau seandainya ada yang satu benar, pasti yang satu itu salah. Nah disitulah letak keraguan dari pemuda ini yang bernama Mas Gabriel ini, yang lalu akhirnya membulatkan tekadnya, semakin menguatkan imannya untuk segera bersyahadat. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Allahu Akbar. Masya Allah. Silakan dilanjutkan. Masya Allah. Selamat ya Mas Gabriel ya. Selamat datang di dalam kebenaran agama Islam, Mas Gabriel ya. Kita ucapkan Selamat datang di kebenaran agama Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam. Dan beliau ini masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada iming-iming apapun. Dan juga kita doakan sahabat kepada Mas Gabriel, mudah-mudahan istiqomah di dalam iman dan Islam, semakin semangat belajar tentang agama Islam, dan istiqomah juga di dalam menjalankan syariat-syariat agama Islam. Dan tidak lupa kita doakan juga untuk saudara-saudari kita non-muslim yang kritis dan logis. Mudah-mudahan dengan melihat prosesi bersyahadat setiap hari seperti ini bisa menginspirasi dan memotivasi mereka agar secepatnya mendapatkan hidayah dan menemukan kebenaran di dalam agama Islam. Sementara si mulut besar, si penghujat, si penista agama, si sobkatul semakin berkoar-koar mempertontonkan kebodohan dirinya, di satu sisi milenial muda
berbondong-bondong bersyahadat. Ini adalah update mu'alaf terbaru bersyahadat hari Kamis kemarin ya, pada tanggal 13 Syawal 1444 Hijriah. Nah sahabat, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan kasiron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ilahana ya ilahana yasir lana umurana ilahana ya ilahana